la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, pada malam hari ini lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya yang sangat agung, nikmatnya dan karunia-Nya yang sangat istimewa yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita ditakdirkan untuk bisa berkumpul di tempat yang kita yakini keberkahan dan atas banyaknya rahmat yang Allah turunkan di dalamnya, yaitu di salah satu masjid yang disebut sebagai Baitullah, sebagai salah satu daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang muta'alliqina qalubahum fil masajid. Amin ya rabbal alamin. Di acara yang alhamdulillah sudah kita rutinkan, yaitu acara khatmil Quran daripada Nurut Taufiq, yaitu alhamdulillah yang sudah kita laksanakan bersama-sama. Mudah-mudahan acara ini senantiasa terus istiqamah setiap di bulan Ramadan. Dan yang selalu kita tunggu-tunggu, yaitu majlis ini, semoga kita semua senantiasa diberi hidayah oleh Allah, diberi keistiqomahan oleh Allah untuk bisa terus menghadiri majlis macam ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah majlis khatmil Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertambah kemuliaan majlis kita pada malam hari ini karena dihadiri oleh para habaib, dihadiri para ulama, para kiai, para masyayikh, para asatidz, para guru ngaji, para tokoh agama, tokoh masyarakat. Dan Masya Allah dihadiri para mereka semua. Mudah-mudahan dengan kehadiran mereka duduk di tengah-tengah kita mendapatkan keberkahan mereka fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, bahwasanya tadi disebutkan dalam satu qasidah, narid li haudin nabiyallah ma'al waridin. Kita semua ingin tergolong orang-orang yang bisa sampai di telaga Nabi Muhammad SAW. Kita masuk surga saja tidak cukup kalau kita tidak bisa masuk ke telaga Nabi Muhammad SAW. Kita tidak bisa meminum daripada air yang ada di telaga Nabi Muhammad SAW. Maka salah satu doa yang tercantum, narid li haudin nabiyallah ma'al waridin. Kita selalu berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk bisa minum dari air telaga Nabi Muhammad SAW. Sayyidil Habib Umar, guru kami Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau mengatakan, man ata haudan nabi fid dunya warada haudan nabi fil akhirah. Barang siapa orang yang mendatangi telaga Nabi di dunia, maka dijamin nanti di akhirat dia akan mendatangi telaga Nabi Muhammad SAW di surga. Disebutkan oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, telaga Nabi di dunia adalah majlis-majlis zikir dan majlis-majlis ilmu. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah untuk bisa menghadiri majlis semacam ini. Amin ya rabbal alamin. Dan ma'asyiral hadirin rahimakumullah, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kita senantiasa diberi hidayah untuk bisa terus hadir di majlis semacam ini. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Umamah, yang mana Rasulullah SAW bersabda menyampaikan daripada pesan Sayyidina Luqman Al-Hakim kepada putranya. Rasulullah bersabda, qala Luqman Al-Hakim li ibnihi. Sayyidina Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, ya bunayya, alaika bimujalasatil ulama wasma' kalamal hukama fa innallaha la yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah kama yuhyil ardal maytah biwabilil matar, atau kama qala. Rasulullah SAW bersabda menyampaikan pesan daripada Sayyidina Luqman Al-Hakim kepada putranya, wahai putraku, hendaknya engkau terus untuk duduk di majlisnya para ulama dan dengarkanlah kalam atau ucapan daripada mereka para ahli hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang mati. Khususnya seperti saya dan mungkin di antara kita semua ada yang hatinya mati, akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya hikmah, berkat daripada duduk dengan para ulama dan mendengarkan kalam-kalam para ahli hikmah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tanah yang gersang dengan hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita selalu diserami dengan cahaya-cahaya hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang tidak kalah penting daripada sekedar kita hadir di majelis zikir semacam ini adalah yang harus kita syukuri adalah kita bisa duduk dengan para ulama, duduk dengan orang-orang soleh,
Yang mana kita lihat ya, Masya Allah banyak para habaib, para kiai yang istiqomah hadir mulai dari awal sampai detik ini, insya Allah sampai akhir nanti. Kita lihat padahal beliau-beliau ini umurnya sudah lanjut, rata-rata umurnya sudah tua, akan tetapi masih semangat untuk hadir di majelis semacam ini. Rata-rata mereka punya kesibukan, rata-rata mereka adalah pengasuh dari pondok pesantren, rata-rata mereka memiliki tanggung jawab yang besar di rumahnya, akan tetapi mereka masih menyempatkan untuk hadir di sini. Kita yang tidak punya kesibukan, bahkan sok-sok sibuk untuk tidak hadir di majelis daripada semacam ini. Maka kita yang bisa duduk bersama mereka, ini adalah nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya majelis macam ini adalah majelis yang luar biasa sehingga kita bisa duduk dengan mereka. Disebutkan ada satu kisah di dalam kitab Al-Manhajus Sawi dan juga di dalam kitab Majma'ul Bahrain fi Manaqibil Al-Imam Muhammad bin Zain, karya daripada Syekh Ma'ruf Bajamal, yaitu beliau adalah guru daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau mencantumkan ada satu kisah yang cukup terkenal, mungkin banyak di antara kita yang sudah dengar, bahwasannya ada di akhirat itu ada seseorang yang dia itu ketika dihisab amalnya, ternyata amal baiknya itu lebih sedikit daripada keburukannya. Ternyata keburukannya itu jauh lebih berat daripada amal baiknya. Maka otomatis sesuai dengan sistem yang ada, kalau seperti itu berarti dia harus masuk neraka. Karena ternyata keburukannya itu lebih berat daripada amal baiknya. Sebelum dia ditarik ke neraka oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil malaikat dan orang tersebut. Sebentar, stop. Saya mau tanya dulu kepada orang tersebut. Wahai malaikat Jibril, tanyakan kepada dia, kira-kira orang ini pernah nggak dia hadir di majelisnya ulama? Akhirnya kata malaikat Jibril, tanya kepada dia, kamu pernah nggak hadir majelisnya para ulama? Nggak pernah, saya nggak pernah hadir. Tanya lagi, kata Allah Subhanahu wa taala, dia pernah nggak cinta sama ulama? Dia dalam hatinya cinta nggak sama ulama? Ditanya, kata dia, enggak, saya nggak pernah cinta sama ulama. Kemudian ditanya lagi, tanya lagi, dia pernah nggak makan di satu tempat sama ulama? Nggak harus satu nampak, satu tempat dengan ulama, pernah nggak dia? Kata orang tersebut, nggak pernah. Tanya lagi, coba dicek namanya. Kalau bisa, kalau ada KTP-nya, dilihat KTP-nya. Itu nama dan nasabnya, ada nggak namanya yang sesuai dengan salah satu nama ulama? Dicek. Ternyata namanya itu tidak sesuai dengan nama ulama yang ada di dunia. Nggak tahu namanya, saking anehnya mungkin, saking jeleknya sehingga nggak ada satupun nama dia yang sesuai dengan namanya para ulama. Kata Allah Subhanahu wa taala, oh ya udah, dia tetap masuk surga. Loh, kenapa? Kata malaikat, karena ternyata orang ini dia dekat sama satu teman yang mana temannya itu cinta dengan ulama. Gak harus dia cinta dengan ulama, bahkan dia dekat dengan teman yang temannya itu dekat dengan ulama, maka dia bisa masuk surga berkah dia berteman dengan orang yang dekat dengan para ulama. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, apalagi insyaallah teman-teman, insyaallah para jamaah sekalian adalah orang-orang yang cinta dengan ulama. Insyaallah para hadirin adalah orang-orang yang cinta dengan habaib, dengan para kiai. Maka insyaallah antum semua adalah orang-orang yang beruntung, yang insyaallah kita semua akan masuk surga bersama Nabi Muhammad dengan para ulama. Amin ya rabbal alamin. Betapa hebatnya kita bisa berteman dengan orang yang baik, dia yang cinta ulama, apalagi kita yang diberi anugerah oleh Allah untuk bisa cinta dengan ulama. Maka disebutkan dalam hadis Nabi sudah jelas, almar'u ma'a man ahab, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Ketika seorang yang dicintai itu adalah orang baik, maka dia akan dikumpulkan dengan orang-orang baik. Sebagaimana Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau mengatakan bahwasannya ma'abadallahu abid bainar rukni wal maqam indal Ka'bah 70 sanah thumma mata yuhsyaru illa ma'aman yuhib. Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh mengatakan, kalau seandainya ada seseorang yang selama 70 tahun dia beribadah bainar rukni wal maqam, tidak ada orang yang hebat yang dia bisa beribadah mendapatkan keistimewaan, dia bisa sholat di antara rukun dan maqam di Ka'bah selama 70 tahun. Kata Sayyidil Habib Umar bin Hafidh, kalau seandainya dia beribadah luar biasa seperti itu, dia tetap nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kalau seandainya ada orang beribadahnya luar biasa, walaupun dia 70 tahun beribadah di antara rukun dan maqam, kalau dia mencintai orang yang salah, tetap dia akan dikumpulkan bersama orang yang salah. Na'udzubillah min dzalik.
Maka sangat penting wahai hadirin sekalian, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada hadirin sekalian untuk benar-benar mencintai orang yang benar, mencintai orang-orang yang soleh, mencintai para ulama. Insya Allah kita digolongkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.